Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Sarabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang antisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode dakwah. Pendahuluan. Kemajuan teknologi semakin pesat di berbagai bidang, sehingga menuntut kemampuan adaptasi agar tidak ketinggalan zaman. Kemajuan yang telah merubah peradaban manusia yang tadinya lamban berubah menjadi cepat. Saat ini berbagai informasi dengan mudahnya masuk dan tersimpan. Internet dan media sosial sebagai salah satu teknologi komunikasi juga informasi yang dapat memberikan dampak besar bagi manusia. Dalam dakwah Islamiyah, kebudayaan modern secara aktif mengisi dengan substansi dan nuansa Islam. Dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dan solidaritas bersama. Untuk kedepannya diperlukan pola-pola penyampaian dakwah Islam yang tidak menuntut kehadiran masyarakat secara langsung, akan tetapi menggunakan media. Penyampaian pesan-pesan pengetahuan Islam dengan corak dan gaya yang lebih menarik. Kajian pustaka. Menurut Mahadi, pemahaman dakwah bukanlah pemahaman konvensional berupa rutinitas spiritual yang kolektif dan tindakan pemberian santunan kepada panti asuhan, mengentaskan kemiskinan, penanggulangan bencana, serta berbagai aktivitas kemanusiaan lainnya. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi liputan, blog, jaring sosial, Wikipedia, forum, dan juga dunia virtual. Penggunaan media sosial yang paling sering digunakan adalah jaring sosial, karena akan memungkinkan orang untuk membuat webpage pribadi yang dapat terhubung dengan orang lain untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Menurut Mas Dalifah dan Nukis, menurut Kisman, media sosial terus memiliki dampak yang luar biasa terhadap cara orang berperilaku online. Bagaimana mereka mencari, bermain, berkomunikasi, membentuk komunitas, membangun dan memelihara hubungan, serta bagaimana mereka membuat, menandai, memodifikasi, dan berbagai konten di sejumlah situs dan perangkat. Kurzweil berkata, dengan seiring perkembangan zaman, media sosial sering disalahgunakan untuk hal-hal yang esensinya tidak bermutu. Semua orang berlomba-lomba menggunakan media sosial untuk mencari sensasi, lalu mendapatkan popularitas di masyarakat luas. Fenomena tersebut di media sosial saat ini sudah merajalela dan mudah kita temui. Pembahasannya, kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'ah yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Pengertian dakwah secara etimologis merupakan bentuk masdar berasal dari kata da'ah dakwatan yang berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, dan mendorong. Dakwah ialah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman dan taat pada Allah sesuai garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah juga melakukan aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat, dari situasi yang baik kepada situasi yang lebih baik. Dalam prakteknya, dakwah Islamiyah dilaksanakan oleh para mubalik yang menguasai ilmu agama yang luas yang berkaitan dengan materi dakwah, memiliki ilmu yang memahami aspek hukum dan tata cara yang berkaitan dengan dakwah, sehingga bukan hanya paham tentang kebenaran Islam, akan tetapi juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah untuk tujuan juga sasaran dakwah dapat dicapai. Dakwah dilaksanakan dengan berbagai metode, yakni disampaikan dengan cara hikmah dan dengan memberi pelajaran yang baik. Metode dakwah Islamiyah diantaranya yaitu: yang pertama, dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan kepada satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil yang terjadi tanpa persiapan yang matang dan tersusun secara tertib. Yang kedua, dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak, yang bermaksudkan untuk menanamkan pengaruh kepada mereka dengan media khutbah. Metode dakwah ini adalah suatu cara, pendekatan, ataupun proses untuk menyampaikan dakwah yang bersifat menyeru
ataupun mengajak pada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain, dilakukan secara sadar dan sengaja dengan berbagai metode yang telah direncanakan untuk tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah. Penerapan metode dakwah mau'izah hasanah. Kata mau'izah berasal dari kata wa'azah yang izuwa azan izatan, yang memiliki arti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan hasanah merupakan kebaikan. Mau'izah hasanah merupakan ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, dan pesan-pesan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Menggunakan metode ini di zaman sekarang tidaklah mudah yang dibayangkan. Munculnya berbagai sarana dan prasarana dakwah di berbagai teknologi tidak membuat dakwah semudah yang dipikirkan. Munculnya teknologi mempermudah semua penggunaan dalam akses informasi, yang membuat masyarakat menjadi kritis dan selektif, sehingga akan menjadi tantangan bagi para dai. Sekarang ini, kebanyakan masyarakat memiliki sifat cepat bosan saat mendengarkan ceramah, membuat para dai dituntut tidak hanya fokus dalam penyampaian, tapi juga dalam penyampaian pesan yang penting dalam membentuk humor sehingga para pendengar tidak merasa bosan. Upaya meminimalisirnya yaitu dengan membaca Al-Quran, menganjurkan untuk selalu berkata benar, bertayabun atau kejelasan dari setiap menerima berita, dan literasi media. Kesimpulannya, di zaman modern ini berbagai teknologi komunikasi dan informasi terus berkembang. Dengan adanya media sosial di berbagai kalangan mendapatkan respon yang positif maupun negatif. Munculnya berbagai kejahatan di media sosial membuat masyarakat risau. Dengan adanya dakwah ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mempergunakan media sosial sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.